Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KBM hari ini, seperti yang Ibu janjikan, kita akan membahas latihan teorema sisa. Nah, soal yang akan kita bahas itu soal-soal yang kalian kurang pahami dan kalian request pembahasannya ya. Jadi di sini tidak semua soal Ibu bahas. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung aja bahas soal-soalnya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini, kalau Ibu lihat, ini adalah jenis soal yang banyak jawab ya, untuk nilai dari, PQR-nya. Nah, kita lihat, ketika kita melihat unsur A, dari A ini kita bisa dapat nilai P. Nah, P-nya tunggal. Nah, tapi ketika kita lihat yang poin B, di sini kita bisa langsung dapat nilai Q dengan R. Hanya saja nilai Q dan R yang kita dapat itu nilainya jelek atau pecahannya lumayan agak gede. Tapi kalau urutannya kita kerjakan dulu yang C, nah di sini kita akan dapat nih nilai Q-nya. Nah, tapi nilainya bagus dan nilai R-nya bisa kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai P dan Q yang kita peroleh dari poin A dan C. Nah, jadi nanti yang akan kita peroleh itu nilai Q dan R-nya itu banyak jawab ya. Nah, yang akan Ibu bahas di sini biar angkanya bagus, Ibu akan menjawabnya dengan urutan mengerjakan poin A dulu, poin C, baru ke poin B. Oke, kita langsung aja bahas. Untuk di poin A, nah di sana kalian lihat ada sebuah suku banyak, nggak ada namanya. Nah, di sini Ibu misalin aja. Suku banyaknya namanya fx. Berarti Ibu tuliskan fx sama dengan 3x pangkat 3 lalu dikurangi dengan px kuadrat dikurangi dengan 13x tambah 10. Di sana ada kata-kata bahwa fx itu habis dibagi oleh x min 2. Ingat, ketika dia ada habis dibagi oleh x min 2, langkahnya pembaginya kita sama dengan kan 0. Sehingga kalau x min 2-nya sama dengan 0, x-nya dapat 2. Nah, arti dari kata habis dibagi oleh X sama dengan 2, berarti F2 itu sama dengan 0. Nah, di sini kalian boleh pilih ya, boleh menggunakan teorema sisa, jadi dengan cara substitusi gitu ya, atau boleh juga menggunakan Horner. Nah, misalkan di sini kita akan pakai substitusi. Jadi, kalau kita substitusikan, kita ganti nilai X-nya. Jadi 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi dengan P dikali dengan 2 pangkat 2 dikurangi 13 kali 2 tambah 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 3 dikali dengan 8 dikurangi dengan 4P dikurangi 26 tambah 10 sama dengan 0. Atau berarti di sini ada 24 dikurangi 26 itu minus 2 ya. Minus 2 lalu kita tambah 10. Nah, sama dengan positif 4P. Nah, tadi minus 2 tambah 10 itu kan sama dengan 8. Sama dengan 4P sehingga P-nya adalah 8/4 atau sama dengan 2. Nah, ini dari poin A. Nah, biar lebih enak dan angkanya lumayan bagus, sekarang Ibu akan lanjutkannya langsung ke poin C dulu ya. Karena di poin C kalian bisa lihat di sana terdapat hanya 2 variabel dan P-nya kita udah dapat nih. Nah, sehingga untuk poin yang C, nah di sini poin C-nya, Ibu akan misalkan polinom pada poin C kita kasih nama Gx. Berarti Gx sama dengan 12 X pangkat 3 dikurangi dengan Px kuadrat dikurangi dengan Qx dikurangi dengan 1. Nah, di sana ada kata-kata bahwa Gx itu habis dibagi oleh 3x plus 1. Berarti dari sini kita tahu pembaginya adalah X sama dengan min 1/3. Berdasarkan teorema sisa, artinya G, kalau X-nya diganti dengan min 1/3, dia sama dengan 0, karena tadi habis dibagi. Nah, setelah ini kita boleh substitusikan, sehingga kita akan peroleh 12 dikali dengan negatif 1/3 pangkat 3, lalu dikurangi dengan P. P-nya tadi kita udah dapat 2, lalu X-nya adalah minus 1/3 kuadrat dikurangi dengan Q dikali minus 1/3.
Nah, terus dikurangin 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan peroleh, nih kalian lihat ini ada min sepertiga pangkat 3 itu adalah negatif 1/27. Nah, berarti kalau kita kalikan dengan 12, itu jadi minus 12/27. Lalu, di sini ada min sepertiga dikuadratkan, itu berarti sama dengan positif 1/9. Lalu dikali dengan minus 2, dia menjadi negatif dari 2/9. Terus ditambah dengan Ki per 3, lalu dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Untuk menghilangkan bentuk pecahannya, di sini kedua ruas, Ibu akan kalikan dengan 27 ya. Jadi di sini Ibu akan kalikan dengan 27, sehingga diperoleh negatif 12, lalu negatif 6, lalu ditambah dengan 9 Ki dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, kalian lihat di sini, ini ada minus 12, ada minus 6, berarti minus 18. Minus 18 minus 27, berarti di sini kita sekalian pindah ruaskan ya, sehingga diperoleh 9 Ki sama dengan positif 18 positif 27. Nah, dari sini kita akan dapat Ki-nya sama dengan 45/9, berarti Ki-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai Ki-nya ya. Sekarang kita lanjutin ke kalimat selanjutnya untuk poin C ya. Tadi kan kita udah misalin nih si poin C itu bahwa polinomnya namanya Gx sama dengan 12x pangkat 3 dikurangi dengan px kuadrat dikurangi qx dikurangi 1. Nah, di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa Gx itu kalau dibagi dengan x min 2 sisanya 63. Nah, berarti arti kalimat tersebut adalah G, kalau X-nya kita ganti dengan 2, dia sama dengan 63. Nah, ini tinggal kita substitusikan lagi. Berarti kita peroleh 12 dikali dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan P kali 2 kuadrat dikurangi dengan Q kali 2 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, dari sini kita akan peroleh 12 kali 8 dikurangi dengan 4P dikurangi dengan 2Q min 1 sama dengan 63. Nah, tadi kita ingat P-nya itu kan kita udah dapat ya di awal, yaitu 2. Nah, sekarang kita ganti. Sekalian kita hitung nih, 12 kali 8 berarti 96. Lalu min 4 kali 2 jadi minus 8 dikurangi dengan 2Q dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, dari sini kita akan peroleh ada 96 kurangin 8 berarti 88. 88 kita kurangi 1 itu berarti 87. Nah, jadi kita peroleh di sini min 2Q sama dengan 63 dikurangi dengan 87. Nah, dari sini kita peroleh min 2Q-nya sama dengan negatif 24 ya. Nah, berarti Q-nya sama dengan 12. Nah, kalian bisa lihat di sini kita memperoleh dua buah nilai Q ya. Sementara tadi nilai P yang kita peroleh dia tunggal. Sebenarnya kita bisa dapat nilai Q yang lain ya kalau kita kerjakan dari urutan B tadi seperti yang Ibu bilang di awal. Nah, setelah dapat Q tadi, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang B. Nih, dari poin yang B, kalian lihat ada polinom lain lagi. Nah, kita kasih nama aja. Si polinomnya adalah Hx. Jadi, Hx-nya sama dengan Px pangkat 3 dikurangi dengan Qx kuadrat ditambah dengan 5x ditambah dengan R. Nah, di sini pada kalimat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Hx itu dia punya sisa 14 kalau dibagi X min 3. Artinya dalam kalimat matematika, H ketika X-nya kita gantikan dengan 3, maka hasilnya adalah 14. Nah, di sini jangan lupa kita bagi 2 ya, karena kita punya nilai Q yang double.
Jadi Ibu akan bagi dua nih. Yang pertama untuk Q yang sama dengan 5. Nah, untuk Q yang sama dengan 5, di sini Ibu akan kerjakan menggunakan Horner aja ya, biar lebih mudah dihitungnya. Untuk yang tadi juga sebenarnya lebih mudah pakai Horner ya, biar ngitungnya nggak terlalu gede. Di sini ada PX pangkat 3, P-nya itu tadi kita udah dapat 2 kan, jadi Ibu tulisin 2. Lalu minus Q, berarti di sini minus 5. Lalu ada 5 dan ada R. Jangan lupa di sini kita tutup 1 dan pembaginya di sini ingin 3. Kita turunkan 2, 2 kali 3 berarti 6. 6 dikurangin 5 berarti 1. 1 kali 3, 3, berarti di sini 8. Nah, di sini kita peroleh 24. Jadi kita dapat 24 tambah R. Nah, di sana kan diketahui tuh bahwa sisanya sama dengan 14. Artinya ketika sisanya sama dengan 14, nah ini dia sisa kan. Nah, berarti 24 tambah R itu sama dengan 14. Jadi R-nya sama dengan minus 10. Ini kita peroleh R yang pertama ya. Nanti di sini kita bisa dapat R beberapa. Nah, setelah itu kita akan masukkan sekarang untuk nilai dari Q yang sama dengan 12. Berarti kita bisa langsung ganti, langsung kayak barusan ya, kita pakai Horner aja. Nah, di sini berarti ada 2, lalu min Q-nya jadi minus 12, lalu ada 5, dan ada R. Terus tadi kita tutup 1 dan pembaginya tetap 3 ya. Nah, dari sini kita turunkan 2-nya, 2 kali 3 berarti 6, min 12 tambah 6, minus 6, minus 6 kali 3, minus 18. Min 18 tambah 5 berarti minus 13. Minus 13 kali 3 itu minus 39. Nah, berarti di sini kita akan peroleh sisanya adalah R dikurangi 39. Karena tadi sisanya diketahui sama dengan 14, di sini kita tinggal tuliskan. Jadi R-nya sama dengan 14 ditambah dengan 39 atau R-nya sama dengan 53. Nah, itu adalah R yang kedua. Nah, setelah itu masih ada kalimat satu lagi. Nah, pada kalimat selanjutnya, di sana dikatakan bahwa HX itu sisanya 46 nih ketika dibagi oleh X plus 2. Nah, berarti untuk kalimat selanjutnya H negatif 2 itu sama dengan 46. Dengan cara yang sama seperti barusan, di sini kita bagi 2 ya. Jadi kita bagi 2 untuk nilai Q-nya. Nah, di sini untuk Q yang sama dengan 5, seperti tadi, Ibu akan langsung gunakan Horner. Berarti, nah di sini ada 2, lalu ada minus 5, lalu ada 5, lalu ada R. Nah, pembaginya minus 2, kita turunkan. 2 kali minus 2 berarti minus 4. Minus 5 minus 4 itu jadi minus 9. Minus 9 kali minus 2 berarti 18. 18 tambah 5, 23. Lalu 23 kali minus 2 itu adalah minus 46. Berarti dari sini kita dapat R dikurangi 46. Terus jangan lupa pada soalnya dikatakan sisanya sama dengan 46. Nah, berarti dari sini kita akan dapat lagi nilai R. Nah, R-nya sama dengan 92 ya. Nah, itu untuk R yang ketiga. Terakhir, di sini kita bagi lagi. Untuk nilai dari Q-nya yang sama dengan 12. Nah, berarti kita akan dapat bikin Horner kayak tadi ya. Yaitu ada 2,
ada minus 12, ada 5, lalu ada R. Tapi di sini pembaginya ingat minus 2. Nah, dari sini kita akan dapat 2-nya turunin. 2 kali minus 2 berarti minus 4. Min 12 minus 4 itu minus 16. Minus 16 kali minus 2, 32. Di sini 37. 37 kali minus 2 itu sama dengan negatif 74. Nah, berarti dari sini kita akan dapat sisanya adalah R dikurangi 74 sama dengan 46. Berarti kita peroleh R-nya sama dengan 46 ditambah dengan 74 atau R-nya sama dengan 120. Nah, ternyata pada kasus soal yang ini, kalaupun kita ambil dari, apa tadi urutannya, dari A ke C ke B, ternyata kita dapat nih nilai Q-nya ada 2 dan nilai R-nya ada 4. Bayangkan kalau kita tambahkan dengan kita kerjakan dari yang B dulu. Dari B itu nanti dapat nilai Q dan R-nya secara langsung ya. Cuman angkanya jelek. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1-nya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini diketahui ada polinom Px. Nah, katanya dia adalah suku banyak berderajat 3. Nah, artinya di sini terlebih dahulu kita harus misalkan si Px-nya dulu. Jadi, di sini Ibu akan misalkan. Misal, Px, karena dia ingin berderajat 3, kita misalkannya dengan AX pangkat 3 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah dengan D. Nah, bentuk ini Ibu akan ubah penulisannya menjadi Px sama dengan AX kita kalikan dengan X kuadrat ditambah dengan BX kuadrat ditambah CX ditambah dengan D. Nah, sekarang kita perhatikan dulu kalimat pertama. Di sana dikatakan bahwa Px ini ingin dibagi oleh X kuadrat tambah 3X tambah 5. Jangan lupa di sini kita kalikan dengan Hx dan ditambah dengan sisa, di mana sisanya adalah 7X tambah 9. Nah, kita ingat, dalam teorema sisa, ketika pembuat 0 dari pembagi kita substitusikan ke dalam Px, maka dia sama dengan sisanya. Artinya apa? Di sini Ibu akan gunakan cara untuk mempermudah ya. Jadi di sini Ibu nggak akan faktorkan, tapi kita langsung buat dia menjadi pembuat 0-nya. Sehingga bisa dinyatakan bahwa X kuadrat ini sama dengan minus 3X minus 5. Nah, dari sini, X kuadrat yang barusan kita buat, itu kita akan substitusikan ke dalam Px. Nah, jadi kita akan dapat, ya, setelah kita substitusikan, menjadi A kali X, nah, dikali dengan X kuadrat. X kuadratnya ganti dengan min 3X minus 5. Lalu ditambah dengan B dikali min 3X minus 5. Lalu ditambah dengan CX ditambah dengan D. Nah, ini tadi ingat, dia sama dengan sisanya, di mana sisanya adalah 7X tambah 9. Setelah itu, jangan lupa ini kita akan sederhanakan, kalikan ke dalam, sehingga diperoleh negatif 3AX kuadrat dikurangi dengan 5AX dikurangi dengan 3BX dikurangi dengan 5B ditambah dengan CX ditambah D. Nah, tadi dia harus sama dengan 7X tambah 9. Nah, kalian lihat di sini masih muncul bentuk X kuadrat. Nah, berarti X kuadrat ini pun harus kita ganti dengan min 3X min 5. Sehingga kita peroleh di sini min 3A, kita kalikan dengan min 3X minus 5, dikurangi dengan 5AX dikurangi 3BX ditambah CX dikurangi 5B tambah D. Nah, sama dengan 7X tambah 9. Ini kita kalikan kembali sehingga diperoleh 9AX lalu ditambah dengan 15A dikurangi 5AX dikurangi 3BX ditambah dengan CX dikurangi
5B tambah D sama dengan 7X tambah 9. Sekarang kita akan kelompokkan masing-masing koefisien variabel X dengan konstanta. Nah, kita lihat di sini koefisien dari X-nya itu ada 9A, lalu 9A dikurangi dengan 5A, dikurangi lagi dengan 3B, ditambah dengan C, X-nya kita taruh di luar. Sementara untuk konstanta, di sana ada 15A, lalu ditambah dengan negatif 5B, dan ditambah dengan D. Nah, di sini dia sama dengan 7X tambah 9. Nah, kita akan samakan koefisien X di ruas kiri dengan ruas kanan ya. Sehingga Ibu akan dapat dua buah persamaan. Untuk persamaan pertama, lihat koefisien dari X-nya. Di sana ada 9A dikurangi 5A, berarti menjadi 4A. Lalu dikurangi dengan 3B ditambah dengan C. Nah, dia sama dengan koefisien X di ruas kanan, yaitu 7. Dan ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk konstantanya sendiri. Nah, untuk konstanta di sana adalah 15A dikurangi 5B ditambah dengan D. Di sini dia sama dengan 9. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Nah, setelah ini kita baca ubah kalimat keduanya ke dalam kalimat matematika ya. Di sana di kalimat kedua dikatakan bahwa PX dia ingin dibagi oleh X kuadrat min 1 dan bersisa negatif 8X negatif 3. Dengan cara yang sama, nah di sini pembuat 0 dari pembaginya kita ubah. Jadi kita akan ubah menjadi X kuadrat sama dengan 1. Lalu seperti tadi kita substitusikan X kuadratnya ke bentuk pemisalan PX. Tadi ingat pemisalan PX-nya itu adalah AX dikali dengan X kuadrat ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan CX ditambah D. Nah, di sini dia harus sama dengan sisa ya. Nah, sehingga kalau kita gantikan X kuadratnya dengan 1, di sini jadi AX kali 1, berarti AX. Lalu BX kuadrat itu sama dengan B dikali 1 ya, berarti menjadi B. Lalu ditambah dengan CX, lalu ditambah dengan D. Nah, di sini sama dengan sisa. Sisanya adalah minus 8X minus 3. Setelah itu kita kelompokkan koefisien dari X-nya berarti ada A tambah C, X-nya kita keluarkan. Lalu ada B ditambah dengan D. Nah, di sini sama dengan minus 8X minus 3. Setelah itu sama kayak tadi. Sekarang kita gunakan konsep kesamaan. Nah, lihat di sana. Koefisien X di ruas kiri itu adalah A plus C. Sementara di ruas kanan adalah minus 8. Ini kita anggap sebagai persamaan 3. Nah, selanjutnya kita lihat kembali untuk konstantanya. Konstantanya di sana adalah B ditambah dengan D. Sama dengan minus 3 dan ini adalah persamaan keempat. Nah, setelah itu kita akan eliminasi beberapa. Nah, di sini kita lihat untuk persamaan 1 dengan persamaan 2 itu bisa kita hilangkan salah satu ya. Misalkan Ibu mau ubah persamaan 2-nya. Nah, jadi di sini untuk persamaan 2-nya Ibu akan eliminasi dengan persamaan 4. Ini bebas ya. Kalian mau eliminasi persamaan berapapun bebas. Nah, Ibu pilih untuk 2 dan 4. Dari persamaan 2 dan 4, di sana lihat ada 15A dikurangi 5B ditambah dengan D sama dengan 9. Sementara pada persamaan 4, itu ada B ditambah dengan D sama dengan minus 3. Nah, di sini kita akan hilangkan variabel D-nya, berarti kita kurangi. Jadi diperoleh 15A dikurangi dengan 6B sama dengan 12. Atau kita sederhanakan, kedua ruasnya kita bagi dengan 3.
Berarti menjadi 5A dikurangi 2B sama dengan 4. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita perhatikan persamaan 1 dengan persamaan 3. Nah, agar sama-sama muncul hanya variabel A dan B, di sini kita akan hilangkan variabel C-nya. Berarti 4A dikurangi dengan 3B tambah C sama dengan 7. Lalu ada A ditambah dengan C sama dengan negatif 8. Nah, berarti di sini kita kurangkan. 4A kurangi A itu menjadi 3A. Nah, yang B-nya berarti tetap minus 3B sama dengan 7 dikurangi negatif 8, berarti 15. Lalu kedua ruas kita akan bagi 3 sehingga diperoleh A dikurangi dengan B sama dengan 5. Ini kita anggap sebagai persamaan 6. Nah, sekarang dari persamaan 5 dan 6 kita akan eliminasi untuk menghilangkan variabel B-nya. Sehingga di sini ini persamaan 5, Ibu akan eliminasi dengan 2 kalinya dari persamaan 6. Jadi Ibu tulisin 2 terus 6 gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan jadi 5A dikurangi 2B sama dengan 4. Lalu ada 2A dikurangi dengan 2B sama dengan 10. Nah, dari sini berarti kita kurangi. Nah, tinggal kita lihat di sana ada 5A dikurangi 2A, berarti menjadi 3A. Lalu 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Maka A-nya kita peroleh negatif 2. Nah, setelah dapat A ini, sekarang kita bisa mencari nilai dari B. Nah, untuk mencari nilai B ini, Ibu akan substitusikan persamaan si A sama dengan min 2 ini ke persamaan 6. Nah, Ibu masukin ke sebelah sini ya. Sehingga kalau kita substitusikan, maka kita akan berarti negatif 2, negatif B sama dengan 5, atau negatif B sama dengan 7, berarti B-nya sama dengan minus 7. Nah, setelah A dan B kita peroleh, sekarang kita bisa mencari juga C ataupun D. Nah, di sini misalkan Ibu mau nyari yang C dulu. Nah, untuk mencari yang C, persamaan A sama dengan min 2 ini, Ibu akan substitusikan ke tadi persamaan yang A plus C sama dengan minus 8. Jadi, di sini kita akan peroleh ya. A tambah C sama dengan minus 8, A-nya ganti minus 2. Jadi, min 2 tambah C sama dengan minus 8, atau C-nya sama dengan negatif 6. Nah, untuk yang D pun sama ya. Kita tinggal substitusiin aja tadi nilai dari B yang kita peroleh. Misalkan Ibu mau substitusikan si B ini ke persamaannya ini nih. Nah, Ibu substitusiin ke B plus D sama dengan minus 3. Jadi, Ibu akan tuliskan di sini. Tadi kan B tambah D, B-nya ganti minus 7 ya. Ditambah dengan D sama dengan minus 3. Berarti D-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang semua unsur kita udah dapat ya. A-nya udah ada, B-nya udah ada, C-nya juga udah ada, dan D-nya pun udah ada. Nah, kita tinggal simpulkan. Berarti nilai dari si PX atau fungsi PX-nya dulu. Nah, di sini PX yang kita cari itu adalah AX pangkat 3. Berarti min 2X pangkat 3. Lalu ditambah dengan BX kuadrat. Berarti min 7X kuadrat tambah CX ditambah dengan D. Nah, yang jadi pertanyaan soal tadi itu adalah tentukanlah nilai dari P minus 2. Nah, jadi di sini untuk mencari P-2, kalian bisa menggunakan metode substitusi atau menggunakan Horner. Nah, di sini untuk Ibu, untuk mencari P-2-nya akan gunakan Horner. Sehingga, di sini langkah awalnya kita akan bikin dulu Hornernya. Jadi ada minus 2, lalu ini ada minus 7, ada minus 6, dan ada 4. Terus di sini tutup 1.
Nah, yang jadi pembagi itu adalah pengganti nilai X, di mana di sini pengganti nilai X-nya adalah minus 2. Jangan lupa operasinya harus tambah. Nah, kita turunkan minus 2-nya. Minus 2 kali minus 2 berarti jadi positif 4. Minus 7 tambah 4 itu menjadi minus 3. Minus 3 dikali minus 2 berarti jadi 6. 6 tambah minus 6 jadi 0. 0 dikali minus 2 itu tetap 0. Berarti kalau kita jumlahkan dia jadi 4. Nah, si 4 inilah yang merupakan nilai dari P minus 2. Nah, pada latihan nomor 9 ini ditanyakan adalah jika fx plus 1 dibagi oleh x min 1. Nah, dalam penggunaan teorema sisa pada soal, itu akan lebih mudah jika semua bentuk soal itu kita ubah ke dalam bentuk umum. Nah, di sini Ibu akan ubah ke dalam bentuk umum biar kalian kebayang. Jadi, untuk pertanyaannya itu, yang diminta adalah fx plus 1 yang ingin dibagi oleh x min 1. Jangan lupa kali hasil ditambah dengan sisa. Nah, sisa inilah yang akan kita cari. Nah, seperti biasa, kita ambil pembuat nolnya, berarti di sini ada 1. Nah, terus ingat, pembuat 0 itu kita akan substitusikan kembali. Jadi, di sini Ibu akan ambil untuk X sama dengan 1, maka diperoleh F dari 1 tambah 1 itu adalah sisanya. Berarti, kalau kita mau nyari sisa, sisa itu sama aja dengan F untuk X sama dengan 2. Dan fx-nya pada soal itu udah jelas, udah diketahui ya. Kita tinggal masukin aja, ganti semua x-nya dengan 2. Berarti jadi 2 kurangi 1 pangkat 5. Terus tinggal 2 kurangi 1 pangkat 4. Lalu 2 kurangi 3 pangkat 3. Terus ditambah 2 kurang 1 pangkat 2. Dan ada 2 kurang 1 lalu dikurangi dengan 4. Nah, dari sini kita akan peroleh sisanya sama dengan 2 kurangi 1 kan 1. 1 pangkatin 5 berarti 1. Lalu 2 kurang 1, 1. Pangkatin 4 juga 1. Nah, di sini hati-hati ada pengecoh. Ini bukan 2 kurang 1. Tapi 2 kurangi 3. Berarti minus 1. Minus 1 pangkat 3 itu berarti dia menjadi minus 1. Lalu ditambah dengan 1. Ditambah lagi dengan 1 dikurangi dengan 4. Nah, berarti bisa kita lihat di sini ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dia 4 ya. 4 kurangi 4 habis. Jadi, kita simpulin bahwa SX-nya itu adalah minus 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, pada soal nomor 11 ini, pertanyaannya, ini Ibu akan mulai dari pertanyaan dulu ya. Diketahui di sana P 3X kurangi 2 yang ingin dibagi oleh X min 2. Nah, ditanyakan berapa sih sisanya. Nah, berarti di sini biar kita tahu arahnya mau kemana, langkah awalnya sama ya, kita cari pembuat nolnya. Berarti di sini pembuat nolnya adalah 2. Setelah itu, si 2 ini kita akan substitusikan ke X. Sehingga diperoleh P 3 kali 2 kurangi 2 sama dengan sisa. Nah, artinya sebenarnya kita itu disuruh mencari nilai dari P, ini ada 6 kurangin 2 berarti P4 ya. Nih, jadi P4-nya itu sama dengan berapa? Itu yang akan kita cari. Jadi petunjuknya ke arah sana ya. Ini Ibu kotakin dulu. Nah, sementara yang diketahui pada soal, di sana dikatakan bahwa X dikurangi 3, kalau kita kalikan dengan PX tambah 2, sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah dengan MX ditambah dengan 3. Nah, di sini berarti kita itu harus tahu dulu kan nilai si M-nya ini berapa untuk mendapatkan nilai P4. Nah, caranya gimana? Nih, kalau kita lihat ini kan ada fungsi P nih ya yang kita mau cari. Ini juga fungsi P. Artinya bentuk ini bisa kita ubah
penulisannya menjadi P X tambah 2 sama dengan X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat tambah MX tambah 3. Nah, di sini kita akan bagi dengan X minus 3. Nah, kamu lihat di sini kan nggak ada embel-embel, dia ditambah apapun ya. Artinya dia ditambah dengan 0. Nah, berarti ini maksudnya apa? Maksudnya, si X min 3 ini adalah salah satu faktor untuk fungsi ini. Jadi kalau kita nyatakan ke dalam bentuk umum dari polinom, itu bisa Ibu nyatakan bentuknya menjadi polinom sama dengan pembagi. Pembaginya adalah X min 3, lalu dikali dengan hasil, ditambah dengan sisa. Sisanya berarti 0, karena dia nggak ada embel-embel ditambah apapun. Nah, maksudnya berarti dari sini gimana? Ingat tadi, langkahnya selalu setelah dari bentuk umum, itu kamu cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah 3. Nah, si 3 ini kita masukin ke sini. Berarti kita akan dapat nih, oh nilai dari P3 tambah dengan 2 itu sama dengan 0. Nah, kamu ingat, tadi rumus dari PX plus 2-nya sendiri itu adalah X pangkat 3 min 4X kuadrat plus MX plus 3. Yang ini. Ini adalah rumus dari PX plus 2-nya. Ingat ya, tadi ini si 3 ini adalah hasil pensubstitusian nilai X. Jadi, untuk mendapatkan P5 di sini, yang kita substitusikan bukan X yang sama dengan 5, melainkan sama dengan 3. Jadi bisa Ibu tuliskan di sini ada 3 pangkat 3, lalu dikurangi dengan 4 dikali dengan 3 kuadrat, ditambah dengan 3M tambah 3. Nah, itu adalah P5. Terus, karena tadi si P5-nya ingin sama dengan 0, nah berarti dari sini bisa Ibu tuliskan kembali, ya. Karena tadi P5-nya sama dengan 0, artinya adalah 27 dikurangi dengan 9 kali 4 berarti 36 ya. Ditambah dengan 3M tambah 3. Dia sama dengan 0. Nah, kalian lihat di sini ada 27 kurangin 36 itu adalah negatif 9. Negatif 9 ditambah 3 itu adalah negatif 6. Berarti Ibu tuliskan minus 6 tambah 3M sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini kita pindahkan. Berarti 3M sama dengan 6. M-nya kita peroleh sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah dapet nih M-nya. Jadi tadi pertanyaan di awal bisa kita cari. Nih, sebelumnya kita simpulin dulu. Berarti si PX plus 2-nya, Ibu tuliskan kembali bahwa PX plus 2-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah dengan 2X tambah 3. Nah, jangan lupa tadi dia dibagi oleh X min 3. Ini tetap dituliskan dibagi ya, atau kalian mau nyatakan kayak tadi di awal X min 3 kali PX plus 2 itu pun sama aja boleh. Nah, di sini Ibu nyatakan seperti ini. Karena kan tadi tujuan kita itu adalah mencari P4 ya. Tadi di awal kan kita udah dapet tuh. Nah, berarti karena di sini niat kita adalah mencari berapa sih nilai P4. Nah, kita harus pikirin si X plus 2 ini biar jadi 4 gimana? Nah, berarti kan si X-nya di sini kamu harus gantikan dengan angka 2. Nah, karena si angka 2 ini dia bukan pembuat 0 ya kita masukin aja aman-aman aja ke semuanya. Jadi semua X-nya ganti deh. Jadi dari sini kita dapat nih P4 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 3. Jangan lupa dibagi dengan 2 kurangin 3. Nah, dari sini tinggal sederhanain deh. Jadi kita peroleh P4 sama dengan 8 dikurangi 4 kali 4 berarti 16 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3.
jangan lupa dibagi min 1. Nah, kamu lihat di sini. Di sini ada 8 kurangi 16 berarti minus 8. Minus 8 tambah 7 berarti minus 1 ya. Minus 1 bagi minus 1 berarti sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Jadi kita tinggal simpulin deh. Berarti kesimpulan terakhirnya Sx yang kita inginkan ya. Sx tadi sama dengan nilai dari P4 sama dengan 1. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 11. Nah, sekarang kita lanjutin ke latihan nomor 12 ya. Kita lihat di sana di pertanyaannya, katanya tentukan sisa dari fx jika dibagi oleh x plus 3. Nah, arti dari kalimat itu berarti kalian itu disuruh mencari nilai dari f negatif 3 sama dengan berapa? Itu pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk kalimat pertama. Pada kalimat pertama, di sana dikatakan bahwa fx jika dibagi oleh x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi dengan 15x dikali dengan hasil, ternyata sisanya adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Nah, setelah itu langkah selanjutnya sama, kita akan faktorkan. Di sini Ibu mau keluarkan x-nya karena kebetulan semuanya mengandung x. Berarti diperoleh x kuadrat min 2x min 15 dikali dengan hx ditambah dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Setelah itu ini masih bisa kita sederhanakan ya, faktorkan kembali. Berarti menjadi ada x minus 5 dikali dengan x tambah 3. Lalu dikali dengan hx ditambah dengan 2x kuadrat tambah 5x min 3. Terus kita ingat, karena kita cuma disuruh nyari f minus 3 dan kebetulan di sini minus 3 itu adalah salah satu pembuat nolnya, ya udah kita masukin aja. Nih, untuk x minus 3-nya berarti kita langsung dapat f minus 3 sama dengan 2 kali minus 3 kuadrat tambah 5 kali minus 3 dikurangi 3. Jadi kita dapat f min 3-nya adalah 2 kali 9 kurangi 15 kurangi 3. Atau f minus 3 sama dengan, di sini ada 18 dikurangi 18. Jadi kita dapat f minus 3-nya adalah 0. Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan nomor 13. Pada latihan nomor 13 ini, kalian disuruh nyari sisa pembagian dari P2x-5 kalau dibagi oleh x-3. Artinya di sini, kita kan butuh dapat nilai Px-nya dulu berapa kan? Nah, sementara yang diketahui cuma ada Px ditambah dengan Px plus 2. Di mana mereka sama dengan 2x pangkat 3 tambah 12x tambah 14. Artinya, di sini kita harus misalin. Misalin kira-kira Px-nya itu apa dan Px plus 2-nya itu apa. Nah, sehingga kita harus logikanya harus jalan ya. Kita ingat sifat dari penjumlahan polinom. Kalau pada perkalian, pangkat ini kita peroleh dari penjumlahan pangkat-pangkat fungsi yang ini ya. Tapi kalau misalkan dua buah polinom dijumlahkan, nah dia pangkatnya itu tidak berubah, tapi mengikuti pangkat tertinggi dari masing-masing polinomnya. Maksudnya gimana? Misal kamu lihat di sini pangkat paling gede 2x pangkat 3. Otomatis 2x pangkat 3 itu hanya akan kita peroleh jika si Px-nya ini pasti mengandung pangkat 3. Begitu juga si Px plus 2. Jadi pokoknya salah satunya ini harus ada pangkat 3-nya untuk memunculkan dia sama dengan 2x pangkat 3. Nah, oleh karena itu di sini langkah awalnya Ibu akan misalkan terlebih dahulu. Jadi si Px-nya itu Ibu misalin dengan pangkat 3. Karena tadi hasil yang diinginkan harus mengandung unsur pangkat 3. Berarti pemisalannya adalah Ax pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah Cx ditambah dengan D. Nah,
Yang diminta lagi di sana muncul tiba-tiba ada PX tambah 2. Arti dari PX plus 2 ini adalah PX kita ganti semua X-nya dengan X plus 2. Jadi ini kita masukin A kali X tambah 2 pangkat 3 ditambah B dikali X tambah 2 kuadrat ditambah C dikali X plus 2 ditambah dengan D. Nah, setelah itu, jika kalian lupa, di sini Ibu akan ingatkan untuk dua rumus yang akan kita pakai. Yang pertama, kalau ada A plus B pangkat 3, ini samanya dengan A pangkat 3 ditambah dengan 3AB kali A plus B ditambah dengan B pangkat 3. Nah, ini untuk rumus pangkat 3-nya ya. Jadi biar nanti ke depannya kalau kamu ngerjain soal bisa langsung tanpa harus menggunakan Pascal. Lalu untuk pangkat 2-nya ini pasti udah pada hafal, itu tinggal A kuadrat tambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, sekarang kita gunakan. Berarti di sini yang dianggap sebagai A itu adalah X, B-nya adalah 2. Jadi di sini kita akan uraikan untuk mencari PX tambah 2-nya. Menjadi A dikali dengan X pangkat 3 ditambah dengan 3 kali X kali 2 kali X tambah 2 ditambah dengan 8. Lalu ditambah dengan B dikali X kuadrat tambah 4X tambah 4 ditambah dengan CX tambah 2C ditambah dengan D. Nah, sekarang kita sederhanain dulu tadi yang pangkat 3-nya ya. Berarti dapat PX tambah 2 sama dengan A dikali X pangkat 3 ditambah dengan 6X kali X plus 2 ditambah 8 ditambah dengan BX kuadrat ditambah dengan 4BX tambah 4B ditambah dengan CX ditambah 2C tambah D. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada 6X, kita kaliin dulu si 6X-nya ke dalam. Jadi, langsung kita dapat PX tambah 2-nya sama dengan A X pangkat 3 lalu ditambah dengan, nah kamu lihat ini hati-hati ya, A dikali 6X berarti 6AX. 6AX dikali X berarti 6AX kuadrat. 6AX kuadrat. Terus di sini ada A. A kali 6X tadi adalah 6AX lalu dikali dengan 2. Berarti kita dapat 12AX ditambah dengan 8A. Lalu ditambah lagi dengan BX kuadrat, terus ditambah dengan 4BX tambah CX ditambah 4B tambah 2C tambah D. Nah, dari sini sederhanain ya, kita kelompokkan berdasarkan variabel dengan pangkat yang sama. Jadi, PX plus 2-nya ada AX pangkat 3. Lalu sekarang kita cari koefisien dari X kuadrat. Ada 6A ditambah dengan B. Nah, di sini kaliin X kuadrat. Terus koefisien dari X itu ada 12A ditambah dengan 4B ditambah C dikali X. Dan konstantanya ada 8A lalu ditambah dengan 4B tambah 2C ditambah dengan D. Nah, ini kita udah dapat PX dengan PX plus 2. Nah, dari sini kita akan balik lagi ya ke yang diketahui. Tadi yang diketahuinya adalah PX ditambah dengan PX plus 2. Jadi Ibu mau tambahin dulu. PX-nya tadi kita udah tahu yaitu AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Ditambah dengan PX plus 2. PX plus 2-nya adalah AX pangkat 3 tambah 6A tambah B. X kuadrat ditambah dengan 12A tambah 4B
tambah CX, lalu ditambah dengan 8A tambah 4B tambah 2C tambah D. Nah, jangan lupa si PX tambah PX plus 2-nya pada soal udah ada, yaitu 2X pangkat 3. Jadi di sini Ibu cantumin 2X pangkat 3 tambah 12X tambah dengan 14. Nah, ini kita sederhanakan kembali. Berarti kita akan dapat ada AX pangkat 3 tambah AX pangkat 3. Berarti sama dengan 2AX pangkat 3. Setelah itu kumpulin yang ada koefisien dari X kuadratnya. Berarti kita akan dapat 6A ditambah B plus B. Berarti 2B X kuadrat. Lalu untuk koefisien X-nya itu menjadi 12A tambah 4B tambah 2C. X-nya keluarin. Lalu kita lihat konstantanya sekarang. Konstantanya jadi 8A tambah 4B tambah 2C tambah D tambah D. Berarti 2D. Nah, dari sini kita tinggal sama-samain kiri kanannya. Kita lihat di sana bahwa koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 2 dan 2A. Berarti dengan kesamaan kita peroleh 2A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Setelah itu kita lihat yang selanjutnya untuk 6A tambah 2B. 6A tambah 2B itu adalah koefisien dari X kuadrat di ruas sebelah kanan. Nah, kalau kita perhatikan di ruas sebelah kiri dia tidak ada X kuadratnya kan? Artinya dia koefisiennya itu sama dengan 0. Nah, tadi udah dapat A-nya. Jadi 6 tambah 2B sama dengan 0. 2B-nya adalah minus 6, maka B-nya adalah minus 3. Ini baru sampai ke koefisien X kuadrat. Sekarang maju lagi ke koefisien dari X. Nah, untuk koefisien X-nya, ruas kiri dan ruas kanannya ada angkanya. Kita masukin ya. Jadi ada 12A tambah 4B tambah 2C, dia sama dengan 12. Nah, kita kaliin 12 kali A, A-nya 1 berarti dia tetap 12. Lalu 4 kali B, di mana B-nya adalah minus 3, berarti jadi min 12. Tambah 2C sama dengan 12. Jadi C-nya sama dengan 6. Nah, setelah itu kita akan cari D. D-nya ada pada konstanta. Nah, di sini konstantanya yang kiri ada 14 ya. Berarti 8A tambah 4B tambah 2C tambah 2D sama dengan 14. A-nya tadi ingat 1, jadi 8 kali 1 itu 8. Lalu B-nya adalah minus 3, 4 kali minus 3 berarti minus 12. Lalu 2C, berarti 2 kali 6 berarti positif 12 tambah 2D sama dengan 14. Ini habis ya. Jadi kita peroleh 2D-nya sama dengan 6. Jadi D-nya dapat 3. Nah, ini baru dapat unsur-unsur nyari PX-nya aja. Nah, di sini kita simpulin deh. Berarti tadi PX yang kita cari itu adalah AX pangkat 3, berarti 1X pangkat 3. Lalu BX kuadrat, berarti minus 3X kuadrat. Ditambah dengan CX, lalu ditambah dengan D. Ini baru sampai ke PX-nya. Tapi ingat, pertanyaannya itu bukan mencari si PX. Melainkan yang ditanyakan itu adalah P. Nah, di sini Ibu tulisin lagi ya. Pertanyaannya adalah P dari 2X min 5 kalau dia ingin dibagi oleh X min 3. Jangan lupa kali hasil ditambah dengan sisa. Nah, karena yang diminta adalah sisa ya. Seperti biasa, langkahnya kita akan cari aja dulu pembuat nolnya.
Nah, di sini pembuat nolnya adalah 3. Berarti kalau kita masukkan, ini dapat nih P 2 kali 3 kurangi 5 sama dengan sisa. Nah, jadi dari sini kita tuh dapat bahwa SX-nya sama dengan P1. Dari mana 1? Nah, kamu lihat ini. Ada 2 kali 3, 6. 6 kurangi 5 berarti 1. Makanya di sini P1. Nah, kalau udah tahu P1 gimana? Ya udah, semua X-nya kita ganti dengan 1. Nah, jadi kita masukin. Berarti SX sama dengan 1 pangkat 3 kurangi 3 kali 1 kuadrat tambah 6 kali 1 tambah 3. Nah, dari sini kita peroleh 1 min 3 tambah 6 tambah 3. Ini habis. Jadi, sisa itu sama dengan 7. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 15. Nah, di sini dikatakan bahwa P X min 2, kalau dia dibagi oleh X kuadrat min 2X tambah 5, ingat ya bentuk umumnya, kali hasil ditambah dengan sisa. Nah, pada soal ini kebetulan hasil dan sisanya sudah ada, jadi kita substitusiin aja. Berarti Px min 2 sama dengan X kuadrat min 2X tambah 5. Hx-nya itu adalah 2X min 3, sementara sisanya adalah 7. Nah, dari sini berarti kan kita disuruh nyari Px-nya apa kan? Berarti langkah awalnya ini, Ibu akan misalkan sebagai A. Jadi kita pakai konsep inverse. Nah, kalau A-nya sama dengan X min 2, berarti A ditambah dengan 2 itu sama dengan X. Nah, setelah itu kita akan dapat nih. Kita ganti ya. Semua X min 1-nya dengan A. Dengan catatan semua X di sini kita akan ganti dengan A plus 2. Jadi kita dapat PA sama dengan A tambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali A plus 2 tambah 5. Terus jangan lupa kita kalikan dengan 2 dikali A tambah 2 kurangi 3 ditambah dengan 7. Nah, setelah ini kan kita hanya disuruh mencari konstanta dari P3X min 1. Nah, ketimbang kita menguraikan A plus 2 dikuadratin, dikaliin, itu kan ribet. Nah, jadi Ibu akan langsung aja. Nih, kalau kita ingin mencari P dari 3X min 1, ya kita gantiin aja semua A-nya dengan 3X min 1. Sehingga diperoleh 3X min 1 tambah 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 3X min 1 tambah 2 lalu ditambah dengan 5. Nah, terus dikaliin lagi dengan 2 kalinya A-nya tadi 3X min 1 lalu ditambah dengan 2 dikurangi 3 ditambah dengan 7. Di sini tadi Ibu ada yang kurungnya kebanyakan ini. Nah, jadi gini ya. 2 dikali 3X min 1 tambah 2. Nah, setelah itu kita ingat waktu Zoom Ibu pernah bilang kalau ada kata-kata konstanta, konstanta ini adalah nama lain dari P kalau X-nya diganti dengan 0. Artinya di sini kita harus mencari P0 ya. Berarti ini kan P0. P0 itu untuk ini ya, untuk fungsinya fungsi Px gitu. Nah, artinya kan semua X ganti 0. Tapi kalau misalkan fungsi P3X min 1-nya kita udah dapat, udah cari kayak gini. Nah, buat dapetin konstanta gimana caranya? Semua variabel yang ada di dalam sini hilang. Sehingga ya udah, Ibu akan gantiin X-nya dengan 0 semua. Jadi di sini semuanya Ibu ganti 0. Berarti kita akan dapat konstanta dari P
3x min 1 itu sama dengan min 1 tambah 2 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali dengan min 1 tambah 2 tambah 5. Lalu dikali dengan 2 kalinya min 1 tambah 2 kurangi 3 terus ditambah dengan 7. Nah, ini kita tinggal sederhanakan aja. Berarti kita akan dapat min 1 tambah 2, 1 kuadrat 1. Lalu min 2 dikali min 1 tambah 2 berarti tetap minus 2 tambah 5. Dikali dengan 2 kali 1, 2 ya. Dikurangin 3 ditambah 7. Nah, dari sini kita lihat ada 1 dikurangi dengan 2 itu min 1. Min 1 tambah 5 berarti dia 4 ya. Terus 2 kurangin 3 itu min 1 tambah 7. Didapat minus 4 tambah 7 sama dengan 3. Oke, cukup sekian untuk KBM hari ini. Jika masih ada poin-poin dari soal yang kalian belum pahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.